Hari Waisak sudah tiba. Kita sambut dengan gembira. Pangeran lahir ke dunia, bawa damai dan cinta. Di bawah pohon Bodhi suci, engkau duduk dalam sunyi. Akhirnya tercapai penerangan. Buddha hadir penuh kasih sayang. Waisak, Waisak hari yang suci. Kita berdoa dengan hati murni. Ingat ajaran Sang Buddha, hidup penuh cinta dan bahagia. Kini Buddha telah parinibbana, tinggalkan dhamma yang mulia. Mari kita jalani bersama dengan cinta untuk sesama. Waisak, Waisak hari yang suci. Kita berdoa dengan hati murni. Ingat ajaran Sang Buddha, hidup penuh cinta dan bahagia. Hari Waisak penuh makna, damai untuk dunia. Dakineyo
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Pertama-tama yang saya muliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang saya hormati Romo Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Selamat sore, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini, tentu ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, terutama bagi keluarga dari umat Cetya Anuruddha yang pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini ya, dalam rangka merayakan Hari Raya Trisuci Waisak yang tentu tadi ya, kita sudah melakukan serangkaian kegiatan, hal-hal yang baik, hal-hal yang baik, tentu diantaranya ya ada pun ya penyalaan pelita, melakukan padakkhina atau pradaksina, dan kemudian ya kita bersama-sama melakukan ya meditasi sembari menunggu detik-detik Waisak yang tadi sudah kita lewati bersama ya, sehingga tadi detik-detik Waisak jatuh pada pukul 15 lewat 44 menit lewat 44 detik. 15:44 menit lebih 44 detik. Tentu ya Bhante ingin mengucapkan selamat Waisak ya, terutama bagi kita semua dan utamanya ya umat yang ada di Cetya Anuruddha. Dan tentu sangat berbahagia sekali ya Cetya Anuruddha ya, dihadiri oleh ya Bhikkhu Sangha. Kenapa Bhante katakan sangat berbahagia sekali? Karena belum tentu di beberapa wihara, beberapa tempat bisa dihadiri oleh Bhikkhu Sangha ataupun oleh Samanera. Sehingga patut kiranya Bhante katakan ya bisa menjadi momen bahagia karena ya sudah ya melakukan berbagai rangkaian memperingati Trisuci Waisak dan turut dihadiri oleh Bhikkhu Sangha. Ya tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan sore hari ini pun ya tentu ini juga awal saya mendapat tugas. Kenapa demikian? Karena saya baru menjadi biku baru sekali di Upasampada, baru sekali ditabis.
Ya, kemarin tanggal 24 maksudnya, ya saya jadi lupa. Tanggal 24 kemarin. Dan ini adalah awal saya menerima ya, kegiatan. Dan langsung mengikuti serangkaian acara di Cetia Anuruda. Ya, ini adalah ya kebahagiaan juga bagi Bante sendiri. Ya. Selain daripada itu, ini juga menjadi kali kedua saya datang ke sini. Awalnya masih statusnya jadi samanera. Ya, mungkin sebagian ada yang sudah mengetahui dan mungkin sebagian ada yang belum mengetahui. Dan datangnya ke sini lagi sudah menjadi status yang berbeda. Sekarang sudah menjadi Bante. Ya. Nah, sekarang tentu pada kesempatan hari ini pun tentu ya di beberapa wihara juga sudah turut ya merayakan serangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Raya Trisuci Waisak. Ya, sehingga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentu ini adalah momen yang ditunggu-tunggu bagi kita umat Buddha. Karena ini terjadi hanya sekali setahun. Ya, sekali setahun. Ya, tentu ya, Hari Raya Waisak memperingati 3 kejadian agung atau 3 peristiwa mulia. Di antaranya yang pertama adalah peristiwa kelahiran Bodhisatta. Itu peristiwa yang pertama. Lalu yang kedua adalah peristiwa petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Lalu peristiwa yang ketiga adalah parinibbananya Sang Buddha. Inilah peristiwa agung yang terjadi tepat di bulan purnama, di bulan Waisak. Nah, tentu hari Waisak tahun lalu itu jatuh kalau tidak salah di malam hari. Dan tahun ini itu jatuh pada pukul 15.44 lebih 44 detik. Ya, masih sore ya. Tahun lalu agak malam. Mungkin ada yang gak datang dengan alasan terlalu larut malam. Sehingga untuk tahun ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang ke wihara. Sehingga apa? Sehingga tahun ini ya jatuh pada pukul 15.44 lebih 44 detik. Masih sore ya. Tidak ada alasan, "Oh, Bante saya nggak datang karena larut malam." Ternyata sekarang terjadi pada sore hari. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentu Sangga Theravada Indonesia pada tahun ini yang mengangkat sebuah tema, yaitu adalah menapaki jalan mulia, bersumbangsih bagi negeri. Itu yang diusung tema oleh Sangga Theravada Indonesia. Mengingat tahun ini banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi, banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi. Kita bisa melihat sampai sekarang peperangan belum berhenti. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang sampai saat ini mengalami penderitaan. Nah, sehingga kita sebagai umat Buddha penting sekali ya untuk kita memahami, mengetahui dhamma ajaran Sang Buddha, dan sudah semestinya kita menapaki diri kita di jalan dhamma. Sehingga dengan kita memiliki sikap yang baik, perilaku yang baik, ucapan yang baik, tidak merugikan orang lain, itu sudah bersumbangsi bagi negeri. Paling tidak kita tidak menjadi orang jahat. Paling tidak kita tidak menjadi orang yang merugikan makhluk lain. Kita sebagai umat Buddha sudah semestinya memberikan suatu contoh ya, teladan yang baik dengan kita apa? Menerapkan
ajaran guru agung dari Sang Buddha, yaitu menerapkan Dhamma ajarannya. Dengan kita melangkah di jalan Dhamma, maka dengan demikian kita akan memberikan kenyamanan, kita memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang dekat dengan kita, dengan orang-orang yang bergaul dengan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita menanamkan nilai Dhamma pada diri kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat, kita sudah sepatutnya memiliki sikap yang baik. Kita sudah sepatutnya menerapkan nilai-nilai Dhamma yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman bagi orang-orang lain ataupun masyarakat luas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentu pada hari ini pun nantinya Bhante ingin menyampaikan pesan-pesan Waisak, akan tetapi sembari nantinya Bhante akan menyampaikan pesan-pesan Waisak, Bhante ingin menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentu dalam kita menjalani hidup, kita tidak terlepas pada serangkaian masalah, tantangan yang kita hadapi dalam kita menjalani hidup ini. Kadangkala kita ada di posisi penuh dengan kebahagiaan. Akan tetapi kadangkala kita ada di posisi yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka cita, penuh dengan ratap tangis. Oleh karena apa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Oleh karena kita masih berkondisi di dalam 31 alam ini adalah masih berkondisi. Yang tidak berkondisi adalah kebahagiaan tertinggi, yakni nibbana. Nah, sehingga alasan kita masih berada pada kondisi-kondisi yang membuat kita menderita tidak lain karena 3 akar kejahatan. Di antaranya yaitu adalah loba, dosa, dan moha. Inilah alasan kita selalu menderita, selalu lahir di lingkaran samsara yang tidak ada hentinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, penting sekali kita menerapkan jalan mulia berunsur 8. Seperti halnya kita menapaki jalan mulia, di antaranya adalah yang pertama, kita hendaknya memiliki pandangan benar. Kita memiliki pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kalau dirangkum disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Dan apabila kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mampu paling tidak sedikitnya mengurangi 3 akar kejahatan tersebut, loba, dosa, dan moha. Sehingga yang akan ada pada diri kita adalah aloba, adosa, dan amoha. Apabila kita mampu sudah memutus daripada 3 akar kejahatan ini, bisa dikatakan kita mencapai pada suatu hal yang tidak berkondisi, atau mencapai pada kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kebanyakan orang menderita tidak luput daripada keserakahan, ketamakan yang ada pada dirinya sendiri. Bahkan kalau kita melihat sebagian pemimpin-pemimpin yang tidak bijaksana, salah menggunakan jabatannya, salah menggunakan posisinya, melainkan menggunakan untuk ketamakan, keserakahan dirinya sendiri, dan tanpa disadari membuat orang lain menderita. Dan tanpa disadari pun keserakahan, ketamakan yang ada pada seseorang ini pun tentu akan berakibat
Barangkali di kehidupan saat ini ia tidak memetik buah daripada perbuatan yang dilakukan. Tetapi setelah kematian tiba, tentu apa yang sudah ia tanam semasa hidup tidak akan terlepas daripada hukum karma itu sendiri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, penting sekali kita meyakini akan hukum karma. Kalau seandainya tidak ada hukum karma, tidak begitu adil bagi mereka-mereka penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin semasa hidup, ia membuat makhluk lain menderita. Oleh karena kita meyakini daripada hukum karma, kita tahu di Dhamma ajaran Sang Buddha, setelah orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang membuat orang lain menderita atas keserakahan ketamakannya sendiri, setelah hancurnya tubuh jasmani ini, ia akan terlahir di alam yang tidak bahagia. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan-perbuatan yang ia lakukan semasa ia hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, penting sekali kita memahami, mengetahui, mulai saat ini kita berupaya untuk mengikis sedikit demi sedikit keserakahan, ketamakan yang ada pada diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempraktekkan, yaitu dana, memberi, melepas, agar kita tidak terlalu terikat, agar kita tidak terlalu melekat terhadap sesuatu hal yang berbentuk materi, ya. Oleh karena ketamakan keserakahan ini hanya bisa kita mampu kita kikis demi sedikit dengan mempraktekkan, yaitu berdana, memberi. Oleh karena praktek daripada berdana ini tujuannya adalah upaya untuk membersihkan batin, untuk memperindah batin, agar ketika kita mempraktekkan dana, tujuan untuk melepas dan juga melepas pengotor-pengotor batin yang ada pada diri kita, maka tanpa kita sadari dan kita sadari pun keserakahan yang ada pada diri kita sedikit demi sedikit berkurang. Dan yang kedua adalah bagaimana kita berupaya untuk mengurangi dosa, kebencian, kemarahan yang ada pada diri kita. Karena kebencian, kemarahan yang ada pada diri kita dan kita biarkan tumbuh berkembang, kita tidak akan bahagia, kita akan menderita. Betul apa benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Betul ya? Kalau orang marah, bisa tidak kita katakan ia adalah orang yang bahagia? Tidak, dari raut wajahnya aja sudah tidak enak ya. Seandainya Bante ceramah Dhamma Desana, wow, raut wajahnya ya suram, kan nanti tidak enak dilihat. Mesti ada sedikit senyuman. Nah, kalau orang yang penuh senyum, murah senyum, orang lain pun akan merasa senang. Betul tidak? Betul ya? Akan tetapi, ada tetapinya ya. Jangan ya tersenyum terus ya. Nggak ada lucu senyum, nggak ada apa-apa senyum. Nanti takutnya malah dibawa ke rumah sakit jiwa nanti ya. Dikira kita sakit jiwa nanti. Ya. Nah, maksudnya adalah penting sekali ya kita murah senyum ya terhadap orang-orang yang barangkali kita jumpai ya, bukan sebaliknya muram, suram, marah ya. Karena kita tahu bahwasanya orang yang marah, orang yang memiliki kebencian, dendam pada dirinya, maka orang tersebut sudah membuat dirinya tidak bahagia, tidak tenang. Nah, dan menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita memiliki kemarahan, itu ibarat seperti kita menaruh racun, meminum racun, membuat batin kita ini menderita, membuat batin kita ini terluka. Oleh karena itulah bagaimana berupaya ya ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, dengan suatu tantangan, jangan berburu-buru untuk merespon, memberikan reaksi dengan kemarahan. Nah, barangkali ada
orang-orang yang tidak suka dengan kita, mencaci maki kita, berkata-kata kasar dengan kita, tenang sejenak. Bisa tidak? Tenang sejenak. Susah ya Bante ya? Buru-buru tenang sejenak. Ya, malah lalu dibalas lagi. Cobalah ya, tenang sejenak, berhenti sejenak. Bukan alih-alih kita reaksi merespon dengan kemarahan balik. Karena di dalam Dhamma Sang Buddha sudah jelas menyampaikan kepada kita bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum yang abadi. Akan tetapi sayangnya sebagian orang karena ditutupi oleh kebencian, kemarahan, batinnya tidak mampu melihat daripada penderitaan yang ditimbulkan akibat daripada kemarahan itu sendiri. Selain daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di samping orang yang suka marah, adapun orang yang suka dendam, menaruh dendam terhadap orang lain. Ya, kalau orang dendam, memiliki dendam, itu ibaratnya seperti orang yang bodoh. Kenapa Bante katakan seperti orang yang bodoh? Misalkan ia punya dendam terhadap orang si A. Pada hari itu ia marah, tidak suka. Besok-besoknya ia masih memikirkan orang tersebut. Keesokan harinya pun ia masih memikirkan orang yang tidak ia sukai. Sedangkan orang yang ia benci, sedangkan orang yang tidak ia sukai sudah beraktivitas seperti biasanya. Barangkali orang itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, orang yang menaruh dendam, orang yang menaruh rasa ketidaksukaan terhadap orang tersebut justru menjalani harinya dengan tidak bahagia. Bodoh tidak Bapak Ibu? Bodoh sekali. Ia menaruh dendam terhadap orang lain yang tidak ia sukai, sedangkan orang lain itu sudah beraktivitas seperti biasanya, sudah melakukan perbuatan baik, sedangkan kita yang menaruh dendam, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Bagaimana tidak bodohnya orang seperti demikian. Nah, maka di dalam salah satu sutta, Sang Buddha menyampaikan di salah satu sutta yang bernama Asiwisa Sutta, yaitu perumpamaan sehubungan dengan seekor ular. Bapak Ibu pernah ketemu ular? Pernah? Berani? Takut? Ya? Ada yang berani pegang ular? Ya. Tentu di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ular itu yang pertama adalah pasti ia berbisa. Ada yang bisanya mematikan, ada yang bisanya tidak mematikan. Ada yang bisanya cepat bereaksi, dan ada juga yang bisanya tidak cepat bereaksi. Nah, maka di dalam Dhamma dikatakan yang pertama adalah ada ular yang bisanya cepat bereaksi tetapi tidak mematikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ada ular yang bisanya tidak cepat bereaksi akan tetapi mematikan. Lalu yang ketiga ada ular yang bisanya cepat bereaksi dan mematikan. Dan yang keempat, ular yang bisanya tidak cepat bereaksi dan tidak mematikan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hal ini serupa terjadi kepada manusia. Yang pertama, bisanya cepat bereaksi akan tetapi tidak mematikan. Begitu pula dengan seseorang, ada yang mudah cepat marah. Akan tetapi kemarahannya ini tidak berlangsung lama. Hanya terjadi pada saat itu saja. Ya, hanya terjadi pada saat itu saja. Mungkin beberapa jam kemudian sudah tidak marah lagi, sudah tidak menaruh dendam lagi. Maka dikatakan seperti halnya seekor ular yang bisanya cepat bereaksi akan tetapi tidak mematikan. Ya. Di sutta yang lain itu seperti halnya ya, membuat goresan di atas
tanah, di atas tanah. Ya, di sini ada tanah nggak di luar sana? Ada ya. Soalnya beberapa wihara sudah dipaping, nggak ada tanahnya ya. Nah maksudnya adalah barangkali Bapak Ibu mau mencoba buat goresan di tanah, ya. Dengan tidak waktunya lama, maka akan terhapus oleh angin, oleh debu, oleh air. Maka goresan yang kita buat di atas tanah itu dengan sendirinya akan hilang. Ya demikian pula orang adapun yang cepat marah pada saat itu saja. Setelah itu ia tidak marah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah seperti halnya seekor ular yang bisanya tidak cepat bereaksi, akan tetapi mematikan. Seperti halnya yang Bante katakan tadi, seperti orang bodoh, ya, yang menaruh dendam terhadap orang lain, yang orang lainnya sudah melakukan banyak perbuatan baik, orang lainnya sudah menjalani hidup dengan tenang, bahagia, ia sendiri di dalam menjalani keseharian tidak bahagia. Ya, maka dikatakan seperti halnya ular yang bisanya tidak cepat bereaksi tetapi mematikan. Dalam ia menjalani kehidupan sehari-hari, ia tidak tenang karena ia menaruh dendam, menaruh kebencian terhadap orang lain. Itu jenis daripada orang yang kedua. Lalu yang ketiga adalah seperti halnya orang yang mudah sekali marah dan menaruh dendam yang begitu cukup lama. Seperti halnya seekor ular yang bisanya cepat bereaksi dan juga mematikan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ternyata ada ular yang bisanya tidak cepat bereaksi dan juga tidak mematikan. Ya, itu ada. Barangkali Bapak Ibu kalau mau searching, mau cari, ada ular yang tidak berbisa. Ya mungkin hanya gatal-gatal, ya, tidak berbisa. Akan tetapi demikian pula ada ternyata orang-orang yang walaupun ia dicaci maki, dipitnah, dipukul, dikalahkan, ia tidak marah dan ia tidak menaruh dendam terhadap orang tersebut. Ia hidup dengan tenang, ia hidup dengan damai, ia hidup dengan bahagia. Ia tidak merespon, memberikan reaksi terhadap orang-orang yang barangkali ia dicaci, ia dimaki, ia dipitnah, ia dikalahkan, atau mungkin ia dipukul. Akan tetapi ia tidak meresponnya dengan kemarahan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, karakteristik daripada dosa ini adalah penolakan, ketidaksukaan. Bahkan ketika kita duduk, rasa sakit muncul, muncul penolakan, tidak suka terhadap rasa sakit yang ada pada kaki kita, buru-buru diganti. Buru-buru cari posisi duduk yang nyaman lagi. Toh juga beberapa menit lagi sakit lagi. Ya, tidak menerima kenyataan, tidak memunculkan nilai luhur berupa ketahanan, kesabaran. Barangkali demikian pula ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, cobalah ya kita berhenti sejenak. Cobalah kita memunculkan nilai luhur, yaitu berupa kesabaran atau ketahanan, kemampuan batin menahan gejolak atas suatu keberadaan yang dihadapi dengan kepenuh pengertianan. Nah, itulah alasan daripada kita juga bisa mampu belajar kesabaran. Nah, barangkali ketika kita dicaci, dimaki oleh orang lain, saya punya kesempatan untuk berlatih kesabaran. Ya, alih-alih kita marah, ini ada momen baik nih buat saya melatih kesabaran. Nah, di samping itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, penting sekali kita untuk selalu menanamkan yaitu cinta kasih, ya, kasih sayang pada diri kita, mencintai semua makhluk, merangkul orang-orang yang bahkan tidak suka terhadap diri kita. Karena cinta kasihlah bentuk wujud daripada upaya kita untuk ya mengikis kebencian, kemarahan yang ada pada diri kita. Lalu yang ketiga adalah sehubungan dengan kebodohan batin, yaitu di mana seseorang tidak mampu melihat sesuatu hal yang bermanfaat, sesuatu hal yang baik. Barangkali anggapan-anggapan seseorang yang belum memahami dhamma
justru melihat yang baik sebagai sesuatu hal yang buruk. Justru melihat yang bermanfaat sebagai sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Karena ia tidak tahu sesuatu hal yang buruk itu membawa pada penderitaan. Akan tetapi yang baik pun ia tidak tahu membawa pada kebahagiaan. Sehingga apa? Yang buruk dilakukan, yang baik tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sebagai umat Buddha penting juga untuk belajar, datang ke wihara, memahami Dhamma, belajar melalui buku, YouTube dan lain sebagainya, upaya untuk mengikis kebodohan batin yang ada pada diri kita, agar kita tahu bahwa kebaikan ini membawa pada kebahagiaan, agar kita tahu bahwa kejahatan ini membawa pada penderitaan. Dengan cara demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apabila kita mulai berupaya untuk mengikis sedikit demi sedikit loba, dosa dan moha yang ada pada diri kita, sehingga dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa damai, kita bisa merasa bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebagai penutup pada kesempatan sore hari ini, Bante ingin menyampaikan pesan-pesan Waisak. Yaitulah Dhamma yang bisa Bante sampaikan. Saat ini giliran Bante untuk menyampaikan pesan-pesan Waisak. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, kok Bante membawa lembarannya begitu besar ya? Masalahnya Bante nggak dapat yang cetakan dari STI. Kapan hari saya minta dari Romo Chandra buat di print cuma 1 lembar, hanya saja dijadiin 1 sehingga kecil sekali, nggak kelihatan, apalagi Bante rabun jauh makanya inisiatif sendiri Bante bantu fotokopi bantu diedit jadi satu-satu biar kelihatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini Bante ingin menyampaikan pesan Waisak, pesan-pesan Waisak, yang dimana pada tahun ini Sangha Theravada Indonesia mengusung satu tema, yaitu mengangkat tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa magga natanggiko setho saccanang caturo pada wirago setho dhammanang dipadanang cakkuma. Di antara banyak jalan, jalan mulia berunsur 8 adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, 4 kebenaran Arya adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan bebas dari nafsu ragawi adalah terunggul. Dan di antara banyak manusia, sang penglihat adalah terunggul. Dhamma pada 273. Tri Suci Waisak merupakan hari yang agung dalam agama Buddha. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati 3 peristiwa dalam kronologi hidup Guru Agung Buddha tepat pada hari purnama raya bulan Waisak. Pertama, memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha, calon Buddha. Peristiwa kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna. Betapa Siddhartha menjadi Buddha pada usia 35 tahun. Peristiwa terakhir ialah kemangkatan atau maha parinibbana Buddha pada usia 80 tahun. 3 peristiwa ini bukan sekadar sejarah, melainkan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi perjalanan batin manusia sepanjang masa. Peringatan Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei tahun 2026.
guna menghayati momen Trisuci Waisak lebih daripada sekadar perayaan keagamaan. Maka Sangga Theravada Indonesia mengusung tema Waisak, yaitu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Tema besar ini selain menjadi refleksi keberadaan dan penanda tahun kencana setengah abad, 50 tahun berdirinya Sangga Theravada Indonesia, sekaligus juga menjadi imbauan bagi umat Buddha tanpa terkecuali dalam memaknai momentum Waisak untuk menyeimbangkan kebijaksanaan batin dengan kepedulian sosial. Jalan mulia yang telah diajarkan oleh Sang Buddha bukanlah sekadar bahan pelajaran untuk didiskusikan atau menjadi subjek teoretis untuk dihafalkan, melainkan sebuah pedoman hidup nyata yang harus diaktualisasikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pedoman laku ini secara jelas termaktub dalam Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah perdana Sang Buddha setelah merealisasi pencerahan. Beliau memperkenalkan jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan tengah Majjhima Patipada, yang menghindarkan manusia dari 2 cara hidup ekstrim, yaitu permuasan nafsu indria dan penyiksaan diri atau mati raga. Secara bertahap jalan ini menuntun pembentukan karakter individu yang kokoh dan berintegritas, syarat awal bagi keselarasan sosial. Pandangan benar samaditi menuntun kita untuk memandang setiap fenomena sebagaimana apa adanya dengan kejernihan kebijaksanaan, bukan keyakinan tanpa dasar yang dogmatis. Sementara itu, perbuatan benar sama kamanta membimbing kita untuk bertindak secara etis, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika kedua aspek ini berakar kuat di dalam diri, seseorang akan meraih kedamaian batin serta kematangan karakter yang tidak tergoyahkan. Di satu sisi melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara moral. Jalan mulia menemukan relevansinya yang semakin nyata, khususnya dalam aspek ucapan benar sama waca. Di era digital yang serba cepat, dalam Waca Sutta, Sang Buddha menekankan bahwa subhasita waca atau ucapan yang baik adalah ucapan yang disampaikan pada waktu yang tepat, berdasarkan kebenaran, diucapkan dengan lembut, membawa manfaat, dan dilandasi dengan cinta kasih. Prinsip ini menjadi benteng spiritual di tengah maraknya berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Setiap kata yang kita gubah dan sebarkan memiliki daya untuk membangun atau meruntuhkan. Oleh karena itu, umat Buddha memikul peran strategis dalam menjaga harmoni bangsa melalui tutur kata yang menyejukkan sebagaimana petunjuk yang disampaikan. Menapaki jalan mulia atau dengan kata lain praktek dhamma tidak semestinya berhenti pada orientasi pemurnian batin secara personal. Lebih luas dan secara aktif juga harus bertransformasi menjadi bentuk religiositas sosial melalui semangat berbagi dan kepedulian yang tulus. Urgensi kepedulian ini ditegaskan oleh Sang Buddha dalam Dana Sutta, di mana beliau menyinggung dana atau kedermawanan sebagai salah satu landasan utama kebajikan dengan memberikan pengandaian yang sangat tegas. Lebih dari semata tindakan menyerahkan materi dan menanam benih perbuatan baik, memberi merupakan perwujudan dari cinta kasih dan menjadi jembatan bagi aksi sosial yang nyata. Dengan demikian, umat Buddha turut andil dalam merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa,
Kualitas luhur lain yang dapat menjadi jantung dalam penerapan kehidupan berbangsa adalah praktik ahimsa atau tanpa kekerasan. Ahimsa berkorelasi langsung dengan konsep karuna, belas kasih, dan sekaligus menjadi aspek terpenting dalam menjalankan praktik sila kemoralan. Terdapat begitu banyak khotbah Sang Buddha menguraikan tentang penghindaran diri dari kekerasan. Sebagaimana diingatkan dalam Dhammapada Sair 129, setiap satwa takut akan kekerasan dan hukuman. Dengan menyadari bahwa orang lain memiliki harapan akan kebahagiaan yang sama seperti diri kita, maka berangsur-angsur tumbuh sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Selaras dengan itu, uraian terperinci dari Sigalo-Wada Sutta mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial yang mencangkup keluarga, sahabat, hingga masyarakat luas. Sutta ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan buah dari pemenuhan kewajiban timbal balik yang etis. Sebagai umat Buddha, kita tidak seyogianya hidup dalam keterasingan dari realitas sosial. Praktik kebaikan hampir sepenuhnya melibatkan pihak lain, maka sudah sepatutnya kita terlibat langsung dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ketika penderitaan di tengah masyarakat dapat diringankan melalui penerapan ajaran Dhamma yang benar, disitulah sumbangsih kita bagi negeri menjadi nyata. Marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperkokoh nilai-nilai moral yang bersumber dari kemurnian batin. Sebagaimana pesan Sang Buddha, bila seseorang mampu menjaga dan melindungi dirinya, maka berarti ia juga memberikan perlindungan terhadap pihak lain. Oleh karena itu, momentum Waisak 2570 tahun Buddhis ini menjadi panggilan penting bagi kita untuk mentransformasikan keyakinan terhadap ajaran agar menjadi sumbangsih nyata bagi harmoni dan kejayaan negeri. Semoga semangat Waisak tahun ini menuntun kita semua untuk terus memurnikan diri, memperkuat kepedulian, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjaga dan melindungi diri sendiri berarti turut menjaga dan melindungi orang lain. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Tiratana selalu melindungi. Semoga semua satwa berbahagia. Jakarta, 31 Mei 2026. Sangga Theravada Indonesia, Biku Sri Subapanyo Mahatera, Ketua Umum Sangga Nayaka. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pesan Waisak dari Sangga Theravada Indonesia. Maka ya, sekali lagi Bante ingin mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis era tahun 2026. Ya, semoga ya khususnya bagi umat Cetia Anuruddha, ya semoga senantiasa diberikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, umur panjang, dan apa yang menjadi cita-cita luhur ya semoga di tahun ini bisa tercapai, terwujud. Ya demikian yang dapat Bante sampaikan. Bante akhiri Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua satwa hidup berbahagia.